Kuasa yang punya kita semua, karena atas izinnya, atas ridhonya kita dipertemukan di tempat ini, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Luar biasa, banyak sekali pesertanya, hampir 1000. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kita semua selaku aparatur pemadam kebakaran mempunyai rasa kepedulian dan rasa keingintahuan kaitan dengan pimpinan teknis yang dilaksanakan oleh Kemendagri ini terkait dengan bimbingan teknis layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ini adalah momen yang cukup strategis, momen yang cukup bagus, karena nanti kita bisa banyak sharing. Karena saya di hadapan Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta, baik yang langsung maupun Zoom, bukan berarti akan menggurui, tapi kita akan sharing, berbagi pengetahuan dan sekaligus berbagi pengalaman terkait dengan operasional penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan sampai 3 hari ke depan. Oleh karena itu manfaatkan momen ini untuk saling tukar informasi, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Ya, ini adalah momen yang cukup bagus. Nah, terkait dengan materi sesuai dengan jadwal, saya diperintahkan oleh Kemendagri untuk menyampaikan satu materi yang terkait dengan struktur operasional pemadaman kebakaran. Struktur operasional pemadaman kebakaran. Nah, struktur operasi ini merupakan salah satu bagian yang harus dilakukan oleh setiap petugas operasional pada saat melaksanakan tugas-tugas operasionalnya di lapangan. Hanya salah satu bagian. Karena ketika kita melaksanakan tugas operasional banyak sekali yang harus dilakukan. Di antaranya harus membuat namanya poskotis. Di poskotis harus ada komandan insidennya. Kemudian dalam operasional harus membuat struktur operasinya seperti apa. Membuat layout operasinya seperti apa. Membuat suatu BE control board-nya seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena waktu yang disiapkan cukup singkat, hanya satu saja pada kesempatan ini yang terkait dengan struktur operasional penanggulangan kebakaran. Lanjut. Nah, setelah nanti kita sedikit sampaikan, kita bahas. Sebelum itu Mbak, tujuannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, para peserta diharapkan dapat mengetahui sekaligus memahami. Jadi bagi kita petugas operasional di lapangan, target dari materi terkait dengan struktur operasi ini tidak hanya sekedar tahu, tapi memahami. Ya. Memahami terkait dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan pada semua tingkatan pimpinan lapangan dalam pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap operasional penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan di TKP itu ada jenjang kepemimpinan atau penanggung jawab operasi yang kita sebut dengan istilah KI atau Komandan Insiden. Nah, istilah ini kalau di Jakarta pimpinan tertinggi dalam operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan itu kita sebut dengan istilah KI atau Komandan Insiden. Ya, bapak-bapak daerah terserah mau Pak guna apa ini untuk DKI Komandan Insiden. Atau ada juga yang menyatakan perwira operasi, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau DKI sudah fix, sudah ada surat keputusan kepala dinasnya bahwa pimpinan tertinggi operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan itu adalah istilahnya Komandan Insiden. Nah, Komandan Insiden di sini tentunya karena pimpinan tertinggi di sini jelaskan semua tingkatan pimpinan di lapangan. Dimulai dari kepala regu, kepala peleton, kepala sektor atau perwira piket, kepala suku dinas sampai dengan kepala dinas, itu tingkatannya. Itu yang berhak untuk menjadi komandan insiden. Oleh karena itu kaitan dengan struktur operasi ini tentunya harus betul-betul mengetahui dan memahaminya. Nah, secara khusus setelah nanti sedikit kita bahas, diharapkan para peserta mampu menyusun struktur operasi pemadaman. Karena salah satu kelengkapan di poskotis, di pos komando taktis, itu harus salah satunya ada struktur operasi untuk menentukan siapa berbuat apa pada saat operasional itu. Siapa komandan insidennya, siapa asisten operasinya, siapa asisten logistiknya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bedah di sana.
Yang kedua tentunya menjelaskan tugas dan fungsi dalam struktur operasi. Nah, ini konsekuensi. Setelah kita membuat struktur operasi, tentunya harus juga dilengkapi dengan tupoksinya apa, job deskripsinya apa. Karena apa? Jangan sampai hanya struktur, orangnya sudah ada tapi job deskripsinya nggak jelas. Oleh karena itu dalam materi ini nanti juga kita kupas terkait dengan job deskripsinya apa, tugas dan fungsinya itu apa. Dan yang ketiga adalah mensimulasikan prosedur operasi pemadaman yang telah ditetapkan. Nah, untuk poin ketiga itu secara khusus belum bisa kita praktekkan, belum bisa kita laksanakan karena keterbatasan waktu. Tapi pada kesempatan lain yang kaitan dengan operasional itu bisa kita praktekkan bagaimana membuat struktur operasi tersebut. Lanjut. Nah, sebelum ke struktur operasi, ini ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama dalam operasional penanggulangan kebakaran. Ini penting, karena harus ada kesamaan pemahaman dan kesamaan persepsi. Yang pertama, kaitan dengan apa sih status kebakaran? Bapak-bapak saya yakin di lapangan ketika sampai di TKP langsung laporan ke Command Center atau Sub CC atau ke posko, pos dan lain sebagainya. Ada status merah, status kuning, status hijau. Kan begitu Pak ya? Oleh karena itu, nah kaitan dengan status merah, kuning, hijau itu tentunya kita orang-orang lapangan harus satu pemahaman. Dikatakan status merah itu seperti apa? Status kuning itu seperti apa? Dan status hijau yang seperti apa? Nah, di sini kita samakan pemahaman terkait dengan status kebakaran, yaitu situasi di mana keadaan lingkungan kejadian kebakaran dengan istilah yang diketahui bersama. Jadi seluruhnya mengetahui, dari unsur pimpinan sampai anggota sampai seluruh tugas operasional itu mengetahui bahwa statusnya apa. Oleh karena itu harus ada kesamaan. Yang pertama, bapak-bapak mengatakan status merah. Status merah itu kriterianya apa? Nah, di sini dijelaskan. Status merah adalah keadaan di mana lingkungan pada kejadian kebakaran mengindikasikan penyalaan api besar, membahayakan, dan berpotensi terjadinya perambatan, penjalanan api, dan perluasan dampak akibat kebakaran. Jadi Bapak sampai di TKP, melakukan size up, langsung laporan tentang status kebakaran merah. Itu clue-nya ada 3. Clue-nya ada 3. Bapak mengatakan status merah di TKP, tempat kejadian peristiwa. Ya. Itu clue-nya ada 3. Yang pertama adalah penyalaan api besar. Yang kedua adalah membahayakan dan berpotensi terjadi perambatan. Gitu. Jadi clue-nya di situ, penyalaan api besar, membahayakan dan berpotensi terjadinya perambatan ke sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, belakang dan lain sebagainya. Maka kalau kondisinya seperti itu bisa dikatakan itu adalah status merah. Yang kedua, status kuning adalah situasi di mana keadaan kejadian kebakaran mengindikasikan penyalaan fase api mulai menurun. Dalam teori api fire behavior itu ada istilah smoldering phase atau fase api mulai mengecil. Ya, tetapi tidak berpotensi terjadinya penjalaran atau perambatan kebakaran. Itu dikatakan adalah status kuning. Ya. Fase api mulainya mengecil, tidak berpotensi terjadi perambatan. Berarti sudah mulai bisa dikendalikan atau dilokalisir. Itu adalah statusnya kuning. Dan yang kedua adalah status hijau. Status hijau adalah keadaan kondisi di lingkungan kejadian kebakaran mengindikasikan tidak ada penyalaan, tidak ada asap kebakaran, dan tidak ada potensi penyalaan kembali. Nah, 3 lagi nih indikatornya. Ya, tidak ada penyalaan, tidak ada asap, dan tidak berpotensi terjadi penyalaan kembali. Maka dikatakan status hijau. Nah, ini harus satu pemahaman karena ini kaitan dengan laporan-laporan berikutnya. Lanjut. Nah, ini juga kaitan dengan situasi operasi ini juga penting diketahui bersama, ya. Karena ini menentukan tingkat laporan dan tingkat keberhasilan penanggulangan kebakaran di TKP. Bahwa khususnya DKI Jakarta, saya belum tahu kalau di daerah mudah-mudahan nih sudah juga bahwa kita sudah punya
kriteria penanggulangan kebakaran yang berhasil itu kriterianya apa? Nah, ini penting. Ya. Mudah-mudahan ini di daerah juga sudah seperti itu. Kita sudah mengkriteriakan berhasil, tidak berhasil, gagal, itu kriterianya apa? Nah, ini penting. Oleh karena itu, DKI Jakarta khususnya sudah ada namanya kriteria dari keberhasilan penanggulangan kebakaran. Itu ditentukan oleh 3 aspek. Penanggulangan kebakaran yang berhasil dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama kaitan dengan respon time. Bapak-bapak udah paham respon time kita berapa menit, Pak? 15 menit. Itu sesuai dengan Permendagri 15 menit. Jadi pertama yang menjadi kriteria 15, apabila kurang dari 15 berarti itu kriteria pertama tercapai. 15 menit dibagi menjadi 3 bagian. 2 menit pertama adalah penerimaan informasi dan validasi. Itu 2 menit. Sudah kita uji coba. Dan memang seperti itu waktunya. Yang kedua adalah travel time, perjalanan dari meninggalkan pos sektor sampai di TKP. Itu adalah 10 menit. Dan yang ketiga adalah persiapan dari mulai turun mobil, nyambung selang sampai siap untuk operasi. Itu adalah 3 menit. Apabila itu kurang dari 15 menit atau maksimal 15 menit, maka kriteria pertama kaitan dengan respon time tercapai. Nah, itu kriteria. Kriteria yang kedua adalah lamanya waktu pemadaman. Di Jakarta, di DKI ditentukan 120 menit. Dari mana ngitungnya? Ngitungnya adalah 120 menit itu dari mulai operasi pemadaman, lokalisir sampai dengan awal pendinginan. Nah, mulai pemadaman, lokalisir sampai awal pendinginan. Jadi itu lamanya waktu pemadaman, bukan dimulai dari mulai sampai selesai, sampai berkemas, sampai pulang lagi enggak. Karena pendinginan ini bisa makan 2 jam, 3 jam, 5 jam, bahkan berhari-hari. Kalau itu yang terbakar seperti tumpukan kayu, sampah, dan lain sebagainya bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Itu tidak kehitung, tidak termasuk dalam keberhasilan penanggulangan kebakaran. Jadi yang dihitung lamanya waktu pemadaman dari mulai operasi, lokalisir sampai dengan awal pendinginan. Itu maksimal 120 menit alias 2 jam. Itu apabila mulai awal pendinginan itu mencapai kurang dari 2 jam, kriteria kedua keberhasilan pemadaman kebakaran berhasil. Terakhir adalah yang ketiga, kaitan dengan zero accident dari petugas itu sendiri. Nah, zero accident ini adalah terkait dengan petugas kita yang tidak ada yang mengalami luka, cedera, yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 2 kali 24 jam berikutnya. Nah, kalau ada eksiden, misalnya ada yang luka, kena seng, kena paku, hari pas jaga, besok lepas cadangan, hari ketiganya bisa piket lagi, itu bukan termasuk kecelakaan yang dalam kriteria ini. Tapi kalau memang sudah kena insiden, patah tulang, terus piket berikutnya sudah tidak bisa melaksanakan, itulah termasuk eksiden. Ya, itu jadi kriteria itu yang harus menjadi acuan kita semua dalam rangka menentukan keberhasilan dalam rangka penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu kaitan dengan situasi operasi yang ada di slide ini sangat menentukan karena kaitan dengan laporan. Ya, laporannya. Yang pertama adalah ada situasi operasi pemadaman. Adalah situasi operasi pada tahap upaya pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran, proses pemadaman. Yang kedua adalah situasi operasi atau situasi kebakaran sudah dapat dilokalisir. Pemahamannya seperti apa? Adalah keadaan bahwa kebakaran sudah tidak berpotensi terjadi perambatan ke area atau bangunan lain yang belum terbakar. Itu namanya sudah dapat dilokalisir atau dikendalikan. Yang ketiga adalah situasi pendinginan. Adalah keadaan di mana sudah tidak terdapat adanya penyalaan api pada lokasi atau lingkungan kebakaran dan upaya yang dilakukan adalah menurunkan suhu. Nah, tadi makanya kriterianya ada di sini. Dimulai awal pendinginan tadi yang harus dilaporkan.
Dan yang terakhir sebelum adalah situasi overhaul. Ini penting. Overhaul adalah pemeriksaan dengan seksama dalam rangka untuk menemukan hidden fire, api yang terselinap, api yang tersembunyi. Seorang komandan insiden belum akan mendeklar atau menyatakan operasional pemadaman kebakaran selesai sebelum dilaksanakan operasi overhaul. Karena overhaul ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa sudah tidak ada hidden fire atau api yang terselinap, api yang tersembunyi. Pantang pulang sebelum padam ini dibuktikan dengan operasi overhaul. Ini harus jadi komitmen kita semua. Oleh itu operasi overhaul ini perlu dilakukan. Ya. Setelah operasi overhaul betul-betul dinyatakan tidak ada hidden fire, maka perwira atau komandan insiden bisa langsung menyatakan bahwa operasional pemadaman kebakaran dinyatakan selesai. Itu juga harus ada deklarasinya. Baik, lanjut. Nah, kaitan dengan struktur operasi sesuai dengan judul utama, struktur operasi penanggulangan pemadaman kebakaran. Ini adalah merupakan suatu yang harus dilakukan ketika operasional penanggulangan kebakaran dan sudah mendirikan poskotis. Salah satu yang ada di poskotis adalah membuat struktur operasi untuk menentukan siapa berbuat apa. Kepala poskotis pasti dijabat oleh komandan insiden. Dalam hal ini adalah komandan insiden, apapun levelnya. Tadi saya katakan, komandan insiden bisa mulai tertinggi dari mulai kepala dinas, kemudian kepala suku dinas kalau di Jakarta, kemudian eselon 3, eselon 4 sampai dengan kepala perton dan kepala regu. Itu semua akan menjadi komandan insiden berdasarkan besar kecilnya kebakaran atau tingkat kedatangan dari pejabat-pejabat itu. Nah, pada saat melaksanakan tugas operasionalnya, komandan poskotis atau komandan insiden dibantu oleh beberapa asisten. Ada asisten operasi pemadaman, ada asisten operasi logistik, ada asisten administrasi operasi, dan asisten humas dan publikasi. Itu secara makronya seperti itu. Siapa yang duduk sebagai asisten operasi pemadaman, siapa yang duduk sebagai asisten logistik dan lain sebagainya, nanti di slide-slide berikutnya terpampang sesuai dengan levelnya. Itu. Yang kedua adalah dibantu oleh beberapa koordinator. Ya. Kepala poskotis, komandan insiden dibantu oleh beberapa koordinator, diantaranya adalah ada koordinator penyerang, ada koordinator penyalur, dan ada koordinator sumber air. Minimal itu. Bisa ditambah lagi karena struktur ini berkembang. Misalnya ditambah koordinator pengumpulan data. Misalnya ada koordinator sebagai fire safety officer, pengawas keselamatan petugas. Silakan, nggak ada masalah. Karena ini tidak mutlak harus seperti itu. Bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk koordinator penyerang itu membawahi beberapa regu yang ada di regu, ya, adalah ada regu ventilasi, ada regu pemadaman, ada regu penyelamatan, dan jumlah regunya pun bisa lebih dari satu. Oleh karena itu di situ kan slide-nya numpuk begitu, apa kotaknya itu maksudnya adalah lebih dari satu atau dua atau tiga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Untuk koordinator penyalur di situ ada petugas peralatan operasional yang menyiapkan peralatan kebutuhan. Kalau di bangunan tinggi adanya di staging area, satu lantai di bawah lantai yang terbakar, siapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Ada regu cadangan pemadaman, ini dalam rangka untuk rotasi dari petugas menyerang yang sudah mulai kelelahan harus diganti dengan petugas yang baru yang masih segar. Nah, ini standby-nya di bawah koordinator penyalur. Ya. Kemudian yang ketiga ada petugas pengontrol jalur pemadaman. Ada selang yang bocor, selang yang rusak, ada yang melekuk, ada yang pecah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada koordinator sumber air. Ya. Kalau di kita ada unit yang namanya unit quick response.
khusus untuk menghisap sumber air. Ada juga unit submersible pump, itu juga khusus sumber air. Dan juga unit motor pompa atau portable pump. Nah, berkaitan dengan operasional itu tentunya perlu didukung oleh koordinasi dan komunikasi. Oleh karena itu pada struktur itu ada garis lurus, ada garis putus-putus. Garis lurus adalah garis komando. Kita operasional di lapangan, khususnya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, kita sudah sepakat adalah sistem kita adalah sistem komando. Kita setuju itu, sepakat itu. Bahwa sistem komando itu kalau dari perintah dari atas itu A, sampai bawah harus A. Pak Kepala Dinas memerintahkan A. Tentunya Pak Kasudin harus A. Pak Kepala Bidang harus A. Pak Kepala Sektor harus A. Pak Kepala Peleton harus A. Pak Kepala Regu juga harus A. Masalah di tataran bawah itu ada A1, A2, A3 nggak ada masalah. Itu pengembangan. Silakan. Yang pasti harus tetap A. Itulah garis komando. Jangan sampai kepala dinas memerintahkan A, di bawah B, di kepala peleton C, kacau lah itu. Itu yang nggak boleh. Karena itu kita harus satu komando. Makanya garisnya tegak lurus atau lempeng. Ya. Nah, garis yang putus-putus adalah garis koordinasi. Nah, supaya tidak simpang siur terkait dengan komunikasi operasi menggunakan HT, maka per kotak-kotak itu ada 3 kotak di bawah itu. Ya, kotak yang dengan koordinator penyerang, kotak yang koordinator penyalur dan sumber air, ini adalah jalur komunikasi. Regu ventilasi, regu pemadaman nggak boleh langsung berkomunikasi dengan koordinator penyalur. Terus kemana koordinasinya? Koordinasi ke penyerang. Nanti koordinator penyerang yang akan koordinasi ke koordinator penyalur dan koordinator sumber air sesuai dengan kebutuhan. Itu supaya tidak ada simpang siur terlalu sibuknya pembicaraan komunikasi di radio. Sehingga justru tidak bisa terkontrol dengan baik. Lanjut. Nah, ini lebih saya spesifik lagi, bahwa kalau komandan insidennya itu kepala dinas, maka yang menjadi asisten operasi pemadaman adalah kepala bidang pengendalian kebakaran. Kalau di Jakarta, ya, nanti istilahnya disesuaikan dengan bapak-bapak sekalian. Ya. Asisten operasi pemadaman dijabat oleh kepala bidang pengendalian kebakaran. Asisten logistik kalau komandan insidennya itu kepala dinas adalah Kabid Sarpras. Tugasnya apa? Ya, nanti di slide berikutnya. Asisten administrasi operasi adalah kepala peleton yang akan membantu komandan insiden dalam rangka untuk menyiapkan suatu struktur operasi, menggambarkan layout operasi dan lain sebagainya. Kepala peleton di sini lebih diutamakan adalah kepala peleton yang memiliki wilayah atau teritorial. Karena lebih memahami dari situasi dan kondisi di lapangan. Dan yang keempat adalah asisten humas dan publikasi dijabat oleh kepala bidang pencegahan. Itu. Nah, terkait dengan koordinator-koordinator adalah seluruh koordinator itu dijabat oleh kepala peleton. Yang menentukan kepala peleton yang mana itu sebagai koordinator penyerang itu siapa, sebagai koordinator penyalur siapa kepala peletonnya, sumber air itu siapa kepala peletonnya adalah hak prerogatif dari komandan insiden. Jadi nggak boleh milih. Nah, saya di penyerang aja, saya di penyalur aja, nggak bisa. Itu hak prerogatif sesuai dengan penilaian dari komandan insiden di lapangan. Lanjut. Kalau komandan insidennya kepala suku dinas, tapi kalau Jakarta kan ada Kasudin namanya, kepala suku dinas. Nah, mungkin kalau di sana apalah nanti disesuaikan saja. (15 menit lagi. Cepet ya? Ya, gampang lah. Karena kurang 15 menit lagi, maka secara umum akan saya jelaskan terkait dengan tupoksinya. Nah, nanti secara detail bisa dibaca di slide berikutnya. Kalau komandan insidennya itu kepala suku dinas atau Kasudin, ini eselon 3, bisa kabid, bisa apa itu, level eselon 3. Maka asisten operasi dijabat oleh kepala seksi Dalkarmat kalau di Jakarta. Kepala seksi operasi silakan aja istilahnya.
Tugasnya apa? Adalah memberikan saran masukan kepada komandan insiden terkait dengan taktik dan strategi kebakaran, penanggulangan kebakaran. Termasuk kalau di Jakarta itu menyiapkan akomodasi makan dan minum ketika kebakaran itu lebih dari 3 jam, itu kita dapat makan. Itulah yang disiapkan oleh asisten operasi. Jadi membantu komandan insiden memberikan masukan tentang taktik dan strategi yang akan digunakan dalam rangka operasional penanggulangan kebakaran itu. Itu adalah tugas asisten operasi pemadaman yang dijabat oleh kepala seksi pengendalian operasi. Kalau di daerah seperti itu biasanya. Yang kedua adalah asisten logistik, dijabat oleh Kasih Sarana dan Prasarana. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyiapkan seluruh peralatan menyiapkan isiannya misalnya, termasuk menambah bahan bakar minyaknya terhadap unit-unit operasional, itu dijabat atau dilaksanakan oleh Kasih Sarana dan Prasarana. Yang ketiga adalah asisten administrasi operasi, itu dijabat oleh kepala peleton. Tadi yang saya katakan, kepala peleton yang apa saja yang dipercaya, yang pasti yang menguasai tentang teritorial. Karena apa tugasnya? Tugasnya adalah membantu komandan insiden dalam rangka membuat struktur operasi seperti ini supaya jelas. Oh, ini di sini, oh ini jalur lagi. Itu harus tergambarkan dalam layout operasi. Maka yang menggambar itu adalah asisten administrasi operasi. Nggak mungkin Kasudin Kepala Dinas gambar sendiri, kan nggak mungkin. Dibantu oleh asisten administrasi operasi. Dan yang keempat adalah asisten humas dan publikasi. Dalam kebakaran besar, kebakaran tertentu atau kebakaran objek vital, ini tidak menutup kemungkinan menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat akan segera minta informasi kaitan dengan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghimpun suatu data, baik itu data sumber daya manusia, personil maupun peralatan yang dikerahkan, unit yang kita kerahkan itu dihimpun oleh asisten humas dan publikasi. Kemudian siapa yang paling berhak melaksanakan konferensi pers? Nah, ini penting. Di lapangan karena pengen masuk TV, ketika dipancing oleh wartawan, langsung siapapun ngomong, menjelaskan. Nah, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Dikhawatirkan dia ngomong, dia bicara, memberikan statement tidak sesuai dengan data atau tidak didukung dengan data yang valid. Sehingga berita yang di TV dengan real di lapangan berbeda. Itu nggak boleh. Kemudian siapa yang paling berhak? Yang paling berhak memberikan statement, konferensi pers dan lain sebagainya, meskipun datanya oleh humas dan publik adalah komandan insiden, apapun levelnya. Dari mulai kepala peleton, kepala sektor, atau kepala sudin maupun kepala dinas. Kecuali kepala dinas saya nggak mau, udah silakan aja. Katon, sampaikan ke masyarakat. Itu udah ada perintah, nggak ada masalah. Tapi yang pasti harus didukung oleh data-data yang valid. Berapa unit yang dikerahkan, unit apa saja yang dikerahkan, berapa personil, berapa kekuatan kita, itu harus didukung oleh data-data yang lengkap. Itulah yang dihimpun oleh asisten humas dan publikasi. Nah, koordinator-koordinator lain tadi sudah saya singgung kaitan dengan penyerang, penyalur, sumber air dan lain sebagainya. Ini disesuaikan, tapi dalam operasi minimal 3 itu bisa ditambahkan dengan koordinator yang lain. Ya. Misalnya tadi saya sampaikan koordinator terkait dengan pengambilan data boleh. Kemudian harus ada pengawas keselamatan petugas, ini penting. Jangan sampai keasikan melakukan penyerangan terhadap penanggulangan kebakaran, nggak ada yang ngawasi bahwa itu bangunan akan roboh. Awas itu akan rubuh. Awas itu bahaya. Itu harus ada yang mengingatkan, namanya fire safety officer. Ya, jangan sampai kita sebagai petugas penolong malah justru yang ditolong. Sebagai petugas penyelamat malah justru yang diselamatkan, itu nggak boleh. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini perwira piket masih eselon 4, lanjut ke kepala peleton.
Nah, apabila komandan insidennya itu kepala peleton, siapa yang menjadi koordinator penyerang, penyalur, dan sumber adalah kepala regu. Nah, jadi komandan insidennya adalah kepala peleton, maka koordinator penyerangnya adalah kepala regu yang ditunjuk atau yang dipilih, yang ditentukan oleh kepala peleton. Tentunya ini dengan beberapa pertimbangan. Oh, ini ahlinya di bidang penyerangan, wah kamu menjadi koordinator penyerang, meskipun itu regu-regunya dan lain sebagainya. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini pos komando taktis. Kapan pendirian poskotis? Poskotis adalah tempat atau lokasi yang ditentukan sebagai pusat pengendalian operasi. Ini belum terbiasa barangkali. Mereka itu harus mulai dibudayakan tentang pendirian poskotis. Titik lokasi yang ditentukan oleh kepala poskotis dengan mempertimbangkan keamanan dari kobaran api, termasuk reruntuhan. Lokasi dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, ini level apa atau tingkatan mana itu poskotis harus didirikan adalah kalau di SOP kita adalah setelah komandan insidennya adalah kepala peleton. Kalau kepala regu level pertama belum menentukan atau mendirikan poskotis. Tapi setelah pemberangkatan kedua kepala peleton sudah sampai di TKP, itu sudah harus menentukan titik sebagai poskotis. Pos komando taktis sebagai pengendali utama dalam rangka operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Nah, itu ya. Lanjut, tentang tugas dan fungsinya, lanjut aja. Nanti bisa dibaca. Terus lanjut, asisten operasi tadi sudah saya secara umum. Lanjut, tugas dan fungsinya apa? Terus, gampang kan kalau ngajar terus gitu kan. Gampang, yang penting terus, nah terus aja udah. Nanti PR-nya kan suruh baca, yang penting paham, yang penting tahu. Ujian lulus, dapat sertifikat, wis mantap. Nah, stop di sini. Ini penting, ya. Kaitan dengan hierarki komandan insiden. Hierarkinya, karena tidak menutup kemungkinan di satu TKP itu ada beberapa kepala regu, ada beberapa kepala peleton. Siapa yang paling berhak menjadi komandan insiden? Ketika di TKP ada 45 kepala regu, 45 kepala peleton. Nah, di SOP kita, ya silakan kalau mau buat acuan, tapi kalau nggak sesuai ya silakan saja. Ini sebagai referensi saja. Bahwa siapapun ketika di TKP itu banyak kepala regu, siapa yang paling berhak menjadi komandan insiden? Di sini ditentukan di SOP adalah kepala regu yang memiliki wilayah atau teritorial yang paling berhak menjadi komandan insiden. Demikian juga kepala peleton yang memiliki wilayah. Jadi kalau selama ini mengacu pada pangkat tertinggi, senioritas, yang paling tua umurnya, yang paling banyak ubannya, misalnya Bu, ya. Sekarang enggak seperti itu. Jadi siapapun yang menjadi komandan level pada level apapun adalah yang memiliki wilayah atau teritorial. Nah, siapapun itu di nomor 4 itu di paling bawah adalah dengan catatan menggunakan APD lengkap. Nah, tadi ada banyak pertanyaan APD karena ini mutlak. APD mutlak, APD lengkap. Standar minimal ada fire helmet, fire jacket atau fire trouser, safety shoes. Masker lah. Kaitan dengan pelindung mata, pelindung telinga, pelindung pernafasan dan lain sebagainya itu tambahan. Tapi yang paling prinsip kalau di DKI, siapapun yang berangkat di TKP yang ada di TKP harus standar minimal menggunakan APD dari kepala, fire jacket sampai ke safety shoes, itu minimal. Kalau nggak boleh. Karena ini menjadi kebijakan kepala dinas. Kalau sudah menjadi kebijakan kepala dinas, harus menjadi komitmen kita semua. Nah, masalahnya kalau teman-teman di daerah kan belum tentu semuanya dapat itu. Ya kita sama-sama berdoa lah, mudah-mudahan kita cepat mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik pusat maupun daerah, itu harapan kita. Karena APD ini sangat menentukan daripada keselamatan dari petugas itu sendiri. Lanjut. Hierarki. Nah, di sini ada catatan. Setiap tingkat komando pimpinan yang lebih tinggi dapat mengambil alih atau tidak mengambil alih. Nah, Pak Kepala Dinas datang,
yang sedang jadi komandan insiden adalah perwira piket atau sekelas kepala seksi. Pak Kepala Dinas boleh ngambil alih, juga tidak boleh mengambil alih, terserah beliau. Tapi kalau mau mengambil alih, ini di kita, di DKI ini harus menjadi budaya juga, harus melaksanakan suatu deklarasi komandan insiden. Maksudnya menyatakan diri sebagai komandan insiden. SOP kita bagaimana menyalakan deklarasi, cukup menyebutkan nama, kode panggil, kemudian menyatakan diri sebagai komandan insiden pada TKP apa, alamatnya di mana. Kenapa itu penting deklarasi? Karena untuk memberitahu kepada seluruh jajaran operasional bahwa sekarang yang mengambil komando tertinggi adalah Bapak A, Kepala Seksi A, Kepala Bidang B. Itu oleh karena itu harus kalau memang mau mengambil alih komandan insiden harus mendeklarasikan diri sebagai komandan insiden. Ini kita SOP-nya sudah ada semua. Ya, SOP kaitan dengan itu kita sudah punya semua, ada 12 SOP kaitan dengan komando insiden ini. Ya. Lanjut. Sedikit lagi Bu ya. Nah, lanjut. Tugas dan ini baca. Nah, ini adalah naik lagi. Kelengkapan dari Poskotis. Kalau kita sudah komitmen bahwa setiap level pemberangkatan kedua yang dikepalai komandan insiden oleh komandan insiden adalah kepala peton, maka kita harus mendirikan Poskotis. Nah, kelengkapan Poskotis ini diantaranya itu whiteboard. Untuk apa whiteboard? Untuk membuat struktur operasi, untuk membuat layout operasi, struktur operasi, rencana operasinya dan lain sebagainya. Termasuk juga sebagai BI control board-nya, siapa yang masuk, tekanannya berapa, nanti harus keluar berapa menit lagi dan lain sebagainya. Termasuk juga dokumen-dokumen real lainnya, termasuk terkait dengan meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, idealnya namanya Poskotis harus ada menggunakan tenda, itu idealnya. Tapi kalau tidak, ya kita bisa improvisasi. Unit mobil komando kita juga bisa sebagai tanda bahwa itu titik Poskotis, sebagai tanda saja unit komando kita. Yang penting di situ sebagai pusat operasi yang juga harus menentukan titik tadi, titik Poskotis harus mempertimbangkan terkait dengan keamanan dan keselamatan. Tidak mengganggu tentang akses kendaraan, tidak mengganggu akses evakuasi penghuni itu kalau di gedung. Bebas dari reruntuhan atau radiasi panas dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah yang saya omong tadi, ya sekitar 30 menit, 45 menit tadi, ini referensinya dari sini. Jadi bukan kata tasor tapi kata buku. Yang terbaru yang sudah kita sahkan adalah nomor 7 itu kaitan dengan standar operasional prosedur sistem komando insiden, keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan nomor 116 tahun 2021. Itulah referensinya karena kita semua sudah mempunyai SOP. Nah, SOP juga yang sedang kita susun, ini Kemendagri juga sedang menyusun standar penyusunan SOP yang sebentar lagi goal barangkali. Sudah di mana prosesnya nanti bisa dijelaskan? Ya, sudah ke Biro Hukum. Jadi ada 4 kategori besar ini informasi. Ya, ada SOP kaitan dengan penanggulangan kebakaran, baik itu di mall, di apartemen, di pemukiman, di hotel, gedung bangunan tinggi, termasuk industri. Kemudian SOP terkait dengan penyelamatan, baik itu traffic accident rescue, collapse structure rescue, high rescue dan lain sebagainya, termasuk animal rescue itu ada. Kemudian yang ketiga kaitan dengan SOP terkait dengan penanganan bahan berbahaya dan beracun. Dan yang ketiga kaitan dengan peran serta masyarakat, Redcar-nya maupun MKKG-nya. Itu luar biasa. Itu yang nanti bisa buat acuan Bapak-Bapak sekalian terkait dengan teknis penyusunan SOP. Karena pada prinsipnya kita sebagai petugas operasional di lapangan, seluruh aktivitas, seluruh tugas yang dilaksanakan harus ada SOP. Standar operasional prosedur, karena ini sebagai apa? Sebagai acuan yang pertama atau panduan, yang kedua sebagai bahan evaluasi. Karena sudah jelas di SOP langkah-langkahnya seperti apa, siapa yang melakukan, berapa lama melakukannya, waktu yang dibutuhkan, udah ada. Jadi ketika terjadi insiden, kesalahan atau suatu musibah itu bisa dilihat dari SOP. Oh pada level ini, oh pas yang melaksanakan si A.
pada level ini itu bisa buat bahan evaluasi. Kalau sekarang kalau belum ada SOP, wah nggak sesuai dengan SOP ini salah. SOP-nya mana? Oleh karena itu saya mengajak, menyarankan kepada kita semua bahwa setiap operasional penanggulangan kebakaran itu harus ada SOP-nya. Termasuk juga SOP operasional kebakarannya, SOP insiden komandernya, SOP prosedur pengoperasian alatnya, baik itu prosedur pengoperasian maupun prosedur penggunaannya. Lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir itu harus kita cermati bersama karena menjadi tanggung jawab moral kita semua. Jadilah petugas damkar yang profesional atau tidak sama sekali. Karena kita tidak butuh orang yang ragu-ragu, yang setengah-setengah. Kalau memang mau jadi pemadam harus totalitas, itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan bisa dicapai, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta Zoom meeting maupun yang langsung di studio ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber.